Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlinda Widyadari, NIM 2304060055. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gelombang. Yang pertama, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambat getaran tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik kesetimbangan. Selanjutnya, gelombang berdasarkan medium dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium. Contohnya, getaran tali, gelombang laut, gelombang bunyi. Yang kedua, yaitu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak butuh medium. Contohnya, gelombang cahaya dan gelombang inframerah. Selanjutnya, gelombang berdasarkan arah rambat. Yang pertama, yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya, gelombang cahaya. Yang kedua, yaitu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang searah dengan arah rambat. Contohnya, gelombang permukaan, gelombang bunyi, dan pegas. Selanjutnya, istilah gelombang. Gelombang memiliki amplitudo, panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dimiliki suatu gelombang. Panjang satu gelombang berdasarkan arah rambatnya adalah yang pertama, periode gelombang adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. Yang kedua, frekuensi gelombang adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu, yaitu rumusnya F sama dengan N per T. Yang ketiga, hubungan. Hubungan adalah periode dan frekuensi. Rumusnya adalah T besar sama dengan 1 per F. Kemudian cepat rambat gelombang dapat dirumuskan V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda kali F. Kemudian yang selanjutnya yaitu persamaan gelombang. Dapat dilihat rumus persamaan gelombang berikut. Bab selanjutnya yaitu gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner dapat terbentuk karena 1. Dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan. Kedua, sebuah gelombang mengalami refleksi atau pemantulan. Gelombang stasioner memiliki simpangan stasioner, amplitudo stasioner, simpul, dan barut. Cepat rambat gelombang stasioner menurut percobaan metode dipengaruhi oleh keadaan medium rambat gelombang. Berikut adalah rumus cepat rambat gelombang. Dari materi-materi tersebut terdapat contoh soal, yaitu soal pertama, titik A, B, dan C segaris. Begitu juga titik D dan E. Simpangan titik A sama dengan 0,5 amplitudo, sedangkan simpangan titik E min 0,5 amplitudo. Berapa kali panjang gelombang jarak titik C dari titik A? Jawaban dari soal 1 yaitu dari titik A ke titik C terdapat 2 bukit dan 2 lembah. Maka dari titik A ke titik C dikatakan sebagai 2 gelombang. Jika 2 gelombang dapat dikatakan sebagai 2 lambda atau panjang gelombang. Jadi jawabannya adalah E, 2. Soal yang kedua yaitu sebuah gabus terapung di puncak gelombang air laut yang jarak antara dua bukit gelombang terdekat 2 meter. Gabus berada di puncak lagi setelah 1 detik kemudian. Kecepatan rambat dan panjang gelombang adalah jawaban dari soal nomor 2 yaitu 1 lambda sama dengan jarak 2 bukit gelombang yang berdekatan. Maka 1 lambda sama dengan 2 meter. Lambda sama dengan 2 meter. Diketahui waktu yang dibutuhkan oleh gabus untuk sampai di puncak bukit yaitu 1 detik. Maka periodenya adalah 2 second. Dari data tersebut dapat ditentukan besarnya kecepatan rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T besar sama dengan 2 per 1 M per S sama dengan
2 meter per second. Maka V dan lambda berturut-turut adalah 2 m per s dan 2 meter. Jawabannya adalah D. Berikut adalah jawaban dan cara dari soal-soal sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.